Bab 63. Air mata seorang istri. Kami akan menikah. Ucap Raffin menatap mata Mila dengan penuh ketulusan. Apa? Mila tercengang dengan ucapan yang dilontarkan Raffin padanya saat ini. Kenapa? Kini Raffin mulai menatap Mila dengan berbagai macam pertanyaan dalam hatinya. Aku mengerti ini terlalu cepat untukmu, bukankah hal baik tidak boleh ditunda terlalu lama? Raffin mulai meyakinkan Mila. Sedangkan Mila hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan yang Raffin ucapkan saat ini. Juna. Panggil Raffin pada asisten pribadinya. Ini Tuan. Dengan cepat Juna pun menghampiri Raffin dan memberikan kotak kecil berwarna merah padanya. Kini Raffin menatap lekat pada wajah Mila yang sudah terlihat seperti pengantin sungguhan dengan gaun mewah yang melekat di tubuhnya, dan mahkota indah yang tertanam di kepalanya. Raffin menekuk sebelah lututnya di hadapan Mila dengan tangan yang menyodorkan kotak merah berisi cincin berlian yang indah. Mila Agatha. Aku bukan pria yang romantis dan pandai merangkai kata-kata, aku hanya pria yang biasa yang mengharapkan cintamu dan kehadiranmu dalam hidupku. Will you marry me? Raffin menatap Mila penuh harap. Kenapa aku harus terjebak di antara kedua pria ini, seperti keluar dari lubang satu dan masuk ke lubang lainnya? Ucap Mila dalam hatinya. Kini semua orang menatap ke arah Mila dengan penuh tanda tanya, karena sejak tadi Mila hanya diam saja membuat suasana di dalam ruangan itu sedikit tegang. Berbeda dengan mereka yang ada di dalam ruangan, Erik memanggul Mia bagaikan karung beras untuk membawa Mia menjauh dari ruangan itu. Turunkan aku dasar pria mosum. Mia memukuli punggung Erik dengan sekuat tenaganya, namun Erik tak menunjukkan ekspresi apapun. Mia merasa sangat ketakutan jika Erik akan melemparkan tubuhnya begitu saja seperti yang pernah ia lakukan padanya beberapa hari yang lalu. Namun yang Mia pikirkan tidak terjadi, saat Erik mendudukkan dirinya di sebuah bangku secara perlahan. Duduk diam dan jangan mengganggu tuan muda yang akan melamar Nona Mila, ucap Erik tanpa ekspresi. Apa melamar kakak? Pekik Mia dengan raut wajah senangnya. Yang akan dilamar itu Nona Mila bukan kau, tapi kenapa kau yang senang? Ucap Erik penuh tanya melihat gadis kecil yang berada di hadapannya. Memangnya kenapa dia itu kakakku? Apa salahnya jika aku juga ikut bahagia? Tanya Mia penuh selidik. Namun Erik hanya diam saja tak menjawab apapun Mia. Dasar pria aneh, ucap Mia yang langsung pergi begitu saja meninggalkan Erik yang masih berdiri mematung di tempatnya. Di dalam ruangan terasa hening karena sejak tadi Mila hanya diam saja tak mengatakan hal apapun. Dengan sedikit rasa kecewa Raffin menurunkan tangannya dan menutup kembali kotak cincin yang sempat ia buka di hadapan Mila. Namun Mila menghentikan aktivitasnya saat ini. Mila memegang erat tangan Raffin dan membawanya untuk berdiri. Aku bersedia menikah denganmu Kak, ucap Mila setelah memikirkan dan mempertimbangkan keputusannya beberapa saat yang lalu. Raffin menatap wajah Mila dengan lekat saat mendengar ucapan yang Mila lontarkan untuknya. Perasaan senang dan bahagia pun kini ia rasakan. Namun Raffin tak ingin membuat keputusan dengan terburu-buru dan membuat Mila merasa tertekan dalam hal ini. Lala, kau tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Jika ini terlalu sulit untukmu maka jangan dipaksakan. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Mila tersenyum saat mendengar betapa bijaknya seorang Raffindra Adiaksa. Tak heran jika dia dinobatkan sebagai pemimpin yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Kak. Tapi aku sudah yakin dengan keputusanku saat ini. Aku harap kau tidak akan pernah mengecewakan aku. Karena aku tidak ingin merasakan sakit hati untuk kedua kalinya. Ucap Mila sambil memeluk tubuh kekar Raffin di hadapan mata Hendra. Deg. Hendra merasa sedikit tersindir karena dialah yang pernah berjanji untuk menjaga dan menyayangi Mila, tapi dia sendirilah yang mengingkari janji itu. Maafkan aku Mila, aku sangat merasa bersalah padamu dan pada calon janin kita yang sudah tak ada lagi.
andaikan saja aku tidak terlalu egois dan serakah. Mungkin saat ini kita masih tetap bersama dan hidup bahagia bersama dengan anak-anak kita. Hendra memundurkan langkahnya perlahan-lahan untuk meninggalkan tempat itu. Sedangkan Juna dan para pengawal yang melihat itu pun hanya diam tak mencegah kepergian Hendra. Terima kasih sayang kau sudah menerimaku, jadi ayo kita menikah sekarang. Ajak Ravin dengan penuh semangat. Tuan sepertinya kau sangat terburu-buru sekali untuk menikah. Ucap Juna yang sedikit menggoda Big Boss-nya. Diam kau. Sahut Ravin memperingatkan asisten pribadinya dengan tatapan tajam. Sedangkan Mila hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya saat melihat Ravin seperti melihat Kenzo yang sedang marah. Kini tiba-tiba Mila teringat kembali pada bocah kecil yang menggemaskan itu. Kini bayangan masa lalu saat mereka bertemu pun kembali bermunculan di pikiran Mila dan bayangan saat pertama kalinya Mila datang ke mansion utama pun tak luput dari pikirannya. Apakah keputusanku ini sudah benar? Apakah Tuan Ravin benar-benar sudah melupakan mendiang istrinya? Aku pernah melihat begitu besar cinta Tuan Ravin untuk Nyonya Anggun, tapi apakah secepat itu dia melupakan rasa cintanya? Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul di dalam hati Mila saat ini. Rasa ragu dan bimbang pun mulai memenuhi isi pikirannya. Lala, apakah kau sudah siap? Tanya Ravin saat melihat calon istrinya hanya diam saja. Ada apa? Tanya Ravin kembali saat melihat raut wajah bingung Mila. Tidak ada. Jawab Mila sambil tersenyum ke arah pria yang akan jadi suaminya itu. Jika ada pertanyaan dalam hatimu katakanlah, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan sejujurnya. Mila menatap ke arah Ravin yang kini sedang menatap ke arahnya dengan penuh tanya. Aku hanya ingin bilang. Apa? Ravin mulai penasaran dengan apa yang akan ditanyakan Mila padanya. Saat Mila menjeda ucapannya dengan tatapan tak bisa diartikan oleh Ravin. Aku lapar, ucap Mila sedikit kikuk. Kenapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Ayo ikut aku, ucap Ravin yang langsung menggendong Mila ala bridal style keluar dari ruangan itu. Mila terpaksa mengurungkan niatnya saat akan bertanya tentang masa lalu Ravin bersama dengan Anggun istri pertamanya. Karena sama seperti Ravin, Mila juga punya masa lalu bersama dengan Hendra yang tak ingin ia ingat kembali. Kini Mila tersenyum saat melihat wajah tampan Ravin yang sedang menggendongnya keluar dari ruangan itu. Mila pun memberanikan diri untuk mengalungkan tangannya di leher Ravin. Maaf, tolong jangan salah paham, aku hanya takut terjatuh saja. Ucap Mila yang menyembunyikan wajah malunya di dada bidang Ravin. Saat melihat Ravin menatapnya dengan tatapan aneh. Mereka terlihat sangat romantis sekali, ucap Mia dengan tatapan berbinar dan mulai melangkahkan kakinya untuk mendekat ke arah sang kakak. Namun langkahnya terhenti saat melihat seseorang yang begitu ia benci juga ada di tempat itu. Bab 64. Mia meremas tangannya dan menghampiri Hendra yang sedang berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Hei, kau sedang apa kau di sini? Apakah belum cukup bagimu untuk mengganggu kebahagiaan kakakku? Tanya Mia dengan nada ketus dan raut wajah tidak sukanya menatap pada pria yang pernah menjadi kakak ipar favoritnya. Hendra menatap wajah mantan adik iparnya dengan raut wajah sedih dan penuh penyesalan. Aku tidak akan mengganggu kakakmu lagi, tapi aku hanya ingin memberikan ini sebagai kenang-kenangan dariku. Hendra menyodorkan sebuah kotak hadiah pada Mia, namun Mia tak mengambil kotak hadiah yang diberikan Hendra padanya. Kau itu pura-pura bodoh atau memang sangat bodoh? Tuan Ravin memiliki segalanya, dan mana mungkin dia mengizinkan kakakku menerima hadiah dari mantan suaminya? Ucap Mia dengan tersenyum sinis melihat kotak hadiah yang disodorkan Hendra padanya. Kau benar Mia. Hendra kembali menarik tangannya dan pergi begitu saja tanpa mengatakan hal apapun lagi pada Mia. Dasar pria tidak waras, puas sekali aku melihat wajah penuh penyesalannya. Itulah akibatnya jika selalu menuruti ego dan nafsu belaka. Mia tersenyum smirk menatap ke arah Hendra yang semakin menjauh darinya.
Kau ikutlah denganku, ucap Erik yang datang secara tiba-tiba mengejutkan Mia dari aktivitasnya mengumpat Hendra. Kau lagi, kau lagi. Aku bosan melihatmu yang selalu ada di mana-mana, aku juga heran kenapa kau selalu mengikutiku. Apakah kau mulai tertarik padaku? Sebaiknya kau urungkan saja niatmu. Karena kau bukan tipe pria idamanku. Ucap Mia dengan ketus pada Erik yang menatapnya dengan raut wajah tanpa ekspresi. Sepertinya Anda adalah wanita yang penuh percaya diri sekali Nona, tapi sayangnya kau juga tidak masuk kriteriaku. Apa yang bisa aku lihat darimu? Erik tersenyum mengejek saat memindai Mia dari atas sampai bawah. Mia langsung menutupi D4-danya saat melihat Erik yang kini sedang menatapnya dengan tatapan mengejek. Dasar otak mosum. Pekik Mia yang langsung pergi begitu saja meninggalkan Erik yang masih berdiri di tempatnya. Gadis konyol yang aneh. Gumam Erik lirih. Di mansion utama, semua para pelayan dan para pengawal sedang menghiasnya dengan berbagai macam bunga segar, untuk menyambut kedatangan pengantin baru sesuai dengan instruksi Juna. Ada acara apa ini? Tanya Nyonya Renata, yang baru kembali dari luar untuk mengajak cucu kesayangannya agar tidak terus bersedih menunggu kedatangan Mila. Untuk menyambut pengantin baru Nyonya besar. Sahut salah satu pengawal. Rafin menjelaskan. Pengantin, siapa yang menikah? Ucap Nyonya Renata dengan nada terkejutnya. Tuan muda dan Nona Mila Nyonya. Apa? Nyonya Renata semakin terkejut dibuatnya saat mendengar ucapan dari pengawal itu. Anak itu selalu saja melakukan apapun sesuka hatinya. Kens, apa kau mendengarnya? Momi dan dedimu kini sudah menikah. Sekarang Mila sudah sah menjadi momimu, ucap Nyonya Renata yang langsung menggendong cucu kesayangannya. Benarkah Grandma? Sahut Kenzo dengan wajah penuh semangatnya. Benar sayang, kita tunggu sampai mereka datang. Oke Grandma. Kenzo merasa sangat bahagia setelah mendengar penjelasan grandmanya. Aku harus memberikan hadiah untuk Momi karena sudah mau menikah dengan Dedi. Kenzo langsung berlari ke kamarnya untuk mencari sesuatu yang pantas untuk diberikan pada Momi barunya. Sedangkan Nyonya Renata langsung menelpon wedding organizer untuk mendekor mansion utama dengan sangat mewah. Tak hanya itu, Nyonya Renata pun langsung mengundang keluarga besarnya, beberapa pembisnis dan teman dekatnya. Pak Lim, apa semuanya sudah selesai? Jangan lupa siapkan jamuan yang istimewa untuk tamu VIP. Baik Nyonya. Pak Lim pun langsung pergi untuk menjalankan tugasnya dari Nyonya Renata. Nyonya Renata menghela nafas lega saat mendengar pernikahan putranya. Akhirnya Rafin mau menikah lagi dan mengabulkan permintaan putranya. Nyonya Renata sangat bersyukur dengan keputusan putranya. Ia pun tersenyum penuh kebahagiaan dan mulai memberikan instruksi pada para pendekor ruangan. Di tempat lain, kini Mila dan Rafin baru keluar dari kantor catatan sipil negeri. Saat ini mereka sudah sah menjadi suami istri. Mila menarik nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Ia menatap lekat pada buku nikah yang ada di tangannya saat ini. Sekarang aku sudah menjadi istri dari teman masa kecilku ayah. Sudah sangat lama aku tidak bertemu denganmu. Di mana kau berada sekarang? Apakah kau baik-baik saja atau kau? Mila berhenti menerka-nerka apa yang ada dalam pikirannya saat ini saat mendengar suara pria yang sudah sah menjadi suaminya beberapa menit yang lalu. Apa yang sedang kau pikirkan saat ini? Tanya Rafin penuh selidik. Tidak ada, jawab Mila singkat. Jangan berbohong padaku Lala, aku bisa melihat raut wajahmu saat ini. Apakah kau menyesal sudah menikah denganku dan... Tidak, bukan itu. Mila langsung menyangkalnya dengan cepat saat mendengar pertanyaan Rafin padanya saat ini. Lalu, aku hanya... Tuan, semuanya sudah siap, kita berangkat sekarang juga. Ucap Juna yang langsung memotong ucapan Mila saat ini. Tunggu sebentar. Teruskan. Rafin langsung menatap ke arah istrinya yang kini sedang menunduk di hadapannya. Kau adalah Nyonya muda Adiaksa, jangan pernah menundukkan kepalamu di hadapan siapapun, ucap Rafin pada istrinya.
Maaf. Kau tidak salah apapun, jangan meminta maaf padaku. Jadi apa yang sedang istriku pikirkan saat ini? Tanya Ravin sambil membelai rambut istrinya. Mila menghela nafasnya secara perlahan dan menatap ke wajah tampan suami barunya. Aku hanya merindukan ayah saja, ucap Mila singkat. Pria itu, haruskah aku mengatakannya pada Lala saat ini? Tidak, dia pasti tidak akan menerimanya dan sudah dipastikan hari pernikahan kami akan hancur. Ucap Ravin dalam hatinya. Jangan terlalu dipikirkan, semuanya akan baik-baik saja, aku akan berusaha untuk mencari keberadaan ayahmu nanti. Ucap Ravin yang langsung memeluk istrinya dengan sangat erat untuk menyalurkan kekuatan padanya. Terima kasih, jawab Mila lirih dan langsung mendapatkan cubitan kecil di hidung mancungnya. Tidak ada terima kasih untuk cinta, kau adalah istriku, apapun yang aku lakukan semuanya untuk kebaikan kita berdua. Jadi sayang, ayo kita pulang, aku sudah menyiapkan kejutan istimewa untukmu. Ucap Ravin yang langsung menggendong tubuh ramping istrinya ala bridal style di hadapan para pengawalnya. Turunkan aku sangat malu sekali. Bisik Mila di samping telinga Ravin. Kenapa harus malu, mereka tidak melihat kita. Jawab Ravin dengan bentengnya. Kalian jangan melihatnya, perintah Ravin pada anak buahnya, dan langsung dituruti oleh para pengawal yang ada di sana. Beginilah kalau tuan muda jatuh cinta, gumam Juna lirih dan masih dapat didengar oleh Mila. Bab 65. Mila semakin mengeratkan pelukannya di leher Ravin dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Ravin, karena ia sangat malu menjadi bahan tontonan mereka yang ada di sana. Ini sangat memalukan, gumam Mila dalam hatinya. Sedangkan Ravin mengangkat sudut bibirnya melihat kelakuan istrinya yang begitu lucu menurutnya. Kini mereka sudah berada di dalam mobil bersama dengan Juna yang mengemudikan mobilnya. Aku harap mataku tidak sakit karena melihat kemesraan mereka berdua. Gumam Juna. Tunggu, di mana Mia? Bukankah dia juga ada di sini? Tanya Mila saat mengingat kembali keberadaan adik satu-satunya, dan langsung membuat Juna menghentikan laju mobilnya. Kau tenang saja, adikmu aman, dia ada di mobil belakang bersama dengan Erik dan teman-temannya. Sahut Ravin menenangkan hati Mila yang sedang sangat begitu mencemaskan adiknya. Tapi bagaimana jika Mia? Semuanya baik-baik saja, kau tenanglah. Juna cepat jalan. Baik tuan muda. Sahut Juna yang langsung mematuhi perintah Ravin. Kini Mila hanya pasrah saja karena ia sangat percaya pada perkataan Ravin padanya. Di mansion utama. Para pelayan dan para pengawal masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing untuk mempersiapkan menyambutan pengantin baru, dan persiapan resepsi pernikahan kedua tuan muda Ravindra Adiaksa. Hanya dengan 3 jam saja mansion mewah itu kini sudah disulap menjadi seperti istana kerajaan sungguhan layaknya di negeri dongeng, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa sangat kagum dengan keindahan dan kemewahannya. Pak Lim, bagaimana, apa semuanya sudah selesai? Tanya Nyonya Renata yang sudah bersiap dengan baju mewah yang dikenakannya saat ini, untuk menyambut kedatangan putra dan menantu barunya. Semuanya sudah selesai Nyonya, kita hanya perlu menunggu kedatangan tuan muda dan nona muda saja, ucap Pak Lim menjelaskan. Bagus. Mereka akan segera datang, jadi kau juga bersiaplah. Aku akan menemui Kenzo terlebih dahulu. Baik Nyonya, sahut Pak Lim yang sedikit menundukkan kepalanya. Nyonya Renata pun langsung pergi menuju kamar cucu kesayangannya, meninggalkan Pak Lim yang masih berdiri di sana. Kens, apa kau sudah siap? Tanya Nyonya saat membuka pintu kamar cucunya. Sebentar lagi Grandma. Sahut Kenzo yang masih sibuk dengan alat tulisnya. Kau sedang membuat apa sayang? Tanya Nyonya Renata pun menghampiri cucunya yang sedang sibuk dengan alat-alat melukis yang ada di tangannya. Aku sedang membuat hadiah untuk Momi. Hanya untuk Momi saja. Lalu bagaimana dengan dedimu, apa kau tidak memberikan dia hadiah juga? Hadiah untuk Dedi adalah Momi. Ucap Kenzo singkat,
membuat Nyonya Renata sangat tercengang dengan jawaban yang dilontarkan Kenzo padanya. Apa maksudmu? Grandma tidak mengerti. Grandma, aku sudah membagi momi untuk Dedi juga, apa itu saja tidak cukup? Dedi sangat beruntung seperti aku karena memiliki momi, dia wanita yang cantik, hebat, dan tidak mudah mengeluh. Ucap Kenzo dengan polosnya. Ah, kau sangat pintar sekali, sekarang kau bersiap dulu, ayo sebentar lagi Dediku akan datang membawa momi barumu. Ajak Nyonya Renata pada cucu kesayangannya dengan. Baik Grandma, Kenzo pun langsung menuruti perintah Nyonya Renata untuk segera bersiap. Aku harap Mila benar-benar menerima dan menyayangi Kenzo dengan tulus, karena aku melihat betapa besarnya cinta Kenzo untuk Mila. Bukan aku tak percaya pada Mila, tapi aku hanya tidak ingin melihat Kenzo bersedih. Grandma, apa yang sedang Grandma pikirkan? Tanya Kenzo dengan raut wajah penasarannya. Tidak ada sayang Grandma, hanya sedang menunggumu saja, apakah kau sudah selesai? Mungkin saja Dedi dan momimu sudah kembali sekarang. Tidak, momi belum kembali, jawab Kenzo dengan cepat sambil memakai dasi kupu-kupu yang membuat penampilannya semakin keren. Kenapa kau seyakin itu? Tanya Nyonya Renata dengan raut wajah penuh tanya. Tentu saja yakin karena momi belum menemui aku, jika dia sudah datang maka orang yang pertama momi cari adalah aku. Ucap Kenzo dengan bangganya. Kenzo? Kenzo, teriak suara seseorang yang sangat Kenzo hafal betul dengan suaranya. Dengan senyuman penuh kemenangan Kenzo menatap ke arah Nyonya Renata. Apa Grandma dengar? Momi sudah datang, ucap Kenzo yang langsung berlari menghampiri Mila. Grandma dengar itu kan? Momi, aku di sini, teriak Kenzo penuh semangat, berlari menghampiri sumber suara itu berasal. Sedangkan Nyonya Renata masih sangat tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya saat ini. Mereka punya ikatan batin yang sangat kuat sama seperti ibu dan anak sungguhan. Sekarang aku yakin dan percaya pada ketulusan Mila untuk menjaga cucu kesayanganku. Kini Kenzo sedang berada di hadapan Mila, ia menatap ke arah Mila dengan penuh kekaguman. Wow Momi, kau sangat cantik dan keren sekali. Jangan menatap istriku seperti itu, sahut Raffin yang langsung merangkul erat pinggang Mila dengan sangat erat, membuat Kenzo menatap tak suka pada Raffin. Kini Mila merasa tak enak hati melihat perubahan raut wajah Kenzo yang terlihat begitu kesal, ia pun langsung melepaskan tangan Raffin yang melingkar di pinggangnya. Sayang, kau tampan sekali hari ini, Mila berjongkok mensejajarkan tubuhnya di hadapan Kenzo. Kenapa? Apa kau marah padaku? Tanya Mila saat melihat putra sambungnya hanya diam saja dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau sangat cantik, mana mungkin aku marah padamu? Terima kasih Momi, kau sudah menerima Dediku yang sangat menyebalkan itu, ucap Kenzo yang sedikit berbisik pada Mila. Namun masih bisa didengar jelas oleh Raffin dan Nyonya Renata. Raffin menghela nafasnya secara kasar sedangkan Nyonya Renata hanya terkekeh geli melihat perubahan raut wajah putranya. Dengar, sepertinya kau akan memiliki saingan kecil yang tak akan membiarkan kalian hanya berduaan saja. Tidak masalah, aku akan membawa Lala pergi jauh darinya. Ucap Raffin dengan entengnya. Lala? Apakah dia gadis yang pernah kau cari itu? Iya, Mila adalah Lalaku yang hilang Mom. Aku sudah menemukannya berkat putraku. Raffin menarik nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan melihat putranya yang terus menempel pada Mila. Andaikan saja aku menemukannya lebih awal Mom. Nyonya Renata tersenyum sambil menepuk pundak putranya. Dia sudah ada bersamamu sekarang, artinya kalian masih berjodoh. Walau kalian dipersatukan setelah melewati beberapa ujian hidup yang pernah kalian jalani masing-masing. Momi benar, Raffin pun berjalan menghampiri putra dan istri barunya dengan senyuman yang menghiasi wajah tampannya. Ayo kita bersiap-siap terlebih dahulu untuk menyambut para tamu undangan Momi, ajak Raffin pada istrinya. Ayo, ajak Mila sambil menuntun Kenzo untuk keluar dari ruangan itu. Sayang, kenapa harus mengajaknya?
Protes Raffin yang langsung menghentikan langkah Mila dan Kenzo. Kenapa? Apa salahnya? Aku sudah siap. Tidak. Aku tidak ingin kau memakai gaun yang diberikan pria itu. Tapi ini. Ucapan Mila pun terhenti saat Raffin menggendongnya ala bridal style di hadapan Kenzo dan Nyonya Renata. Apa yang sedang kau lakukan tuan? Di sini ada Nyonya Renata dan putramu. Bisik Mila di samping telinga Raffin, dan detik berikutnya Mila tertawa saat Raffin menggekitik perutnya. Tuan, apa yang sedang kau lakukan? Mila terus memberontak agar Raffin menghentikan aksinya. Namun karena kekurangan keseimbangan membuat mereka terjatuh di atas ranjang milik Kenzo dengan posisi yang begitu intim. Nyonya Renata yang melihat kelakukan pengantin baru itu pun langsung menutup mata Kenzo dan mengajak cucunya keluar dari ruangan itu.